Apa kabar Pak Meksianus Bekabel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kabar sehat, alhamdulillah, berkat doa Bapak dan rekan-rekan semua yang ada di IGN News. Beliau adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Selamat datang Pak di studio mini IGN News ID. Iya. Podcast kali ini dengan tema Ada Kecelakaan, Kami Siap Datang. Ngomong-ngomong nih Pak Meksi, ada agenda besar apa sih Pak sehingga Bapak berkunjung di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Meksianus Bekabel SOS, MM, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Nah, terkait dengan rencana kegiatan kami di Anambas ini, ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan terkait dengan bagaimana bisa memberikan informasi kepada stakeholder, baik itu instansi vertikal maupun OPD dari pemerintah daerah, terkait dengan bagaimana apabila mendapat informasi itu diberikan informasinya kepada siapa untuk pelaksanaan terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan. Sehingga kami melaksanakan kegiatan namanya rakor atau rapat koordinasi antara instansi vertikal, instansi samping, sehingga apabila terjadi kecelakaan, yang mendapat informasi langsung segera laporkan kepada Basarnas untuk sesegera mungkin melaksanakan kegiatan evakuasi atau pertolongan. Demikian. Lanjut, teknis antisipasi penanganan penyelamatan sementara ketika masyarakat mengalami kecelakaan baik di laut maupun di darat, seperti apa Pak mekanismenya Pak, bisa dijelaskan? Baik, jadi kami sudah ada namanya call center. Call center 115. Jadi ada bisa menggunakan telepon, menekan 115 itu secara otomatis masuknya ke kantor pusat di Jakarta. Nah, nanti dari pusat itu menyampaikan posisi Anda di mana, di wilayah mana. Nanti akan disampaikan dari kantor pusat ke kantor yang terjadi kecelakaan tersebut. Itu secara on call dan bebas pulsa untuk 115. Dan apabila mendapat informasi sudah kenal, bisa langsung menyampaikan ke Basarnas. Dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada Basarnas itu, apalagi terkait dengan misi, itu cepat, tepat, dan selamat. Berarti kita membutuhkan respon time. Kalau kita lama-lama berarti orang yang membutuhkan pertolongan segera bisa mengalami kecelakaan yang tidak kita inginkan, sehingga bisa melaporkan kepada Basarnas. Dan ada di yang kantor SAR Natuna ini membuka pos di Anambas, dan saat ini juga dengan jumlah personil 4 orang itu sudah bisa membackup karena ada bekerja sama dengan instansi samping, baik itu TNI Polri, OPD maupun organisasi masyarakat lainnya. Pasti ada dong pengalaman Bapak ketika selama bertugas di Natuna dan Anambas yang tidak terlupakan terkait kecelakaan yang sangat ekstrim yang sudah ditangani. Baik. Mari kita dengarkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari teman-teman IGN News. Terkait dengan pengalaman sebenarnya banyak sekali kecelakaan kapal yang memakan korban yang sampai ratusan, dan kami melaksanakan evakuasinya selama hampir sebulan. Dan kalau untuk di Natuna, pengalaman yang saya masih ingat dan terbayang yang sangat luar biasa saat itu, ada kapal asing, kapal tanker yang tujuannya dari Kuwait menuju ke Vietnam. Itu panjang kapal tankernya kurang lebih 300 meter. Jadi kapal SAR yang kami gunakan saat itu kejadiannya malam, harus segera dievakuasi, sudah hubungi ke konsulat konsulat jenderalnya, dan dari konsulatnya menghubungi kami yang ada di kantor SAR Natuna untuk segera melakukan evakuasi. Dan saat itu kondisi cuacanya memang musim utara dan gelombangnya luar biasa. Hanya karena namanya search and rescue, sehingga kita tetap melaksanakan sesuai dengan tupoksi kami. Namun kami tetap berkoordinasi ke instansi samping, baik itu dari TNI Polri maupun masyarakat nelayan lainnya. Dan kami melakukan pekerjaan atau
sesuai dengan tupoksi kami saat itu pada pukul 3 subuh menuju ke lokasi tersebut dengan jarak kurang lebih 40 nautical mile untuk namanya medevac, mengevakuasi orang yang di kapal untuk membawa ke Natuna dan dirawat secara medis. Saat itu juga kapal kami juga mengalami kendala, yaitu diterpa gelombang sehingga hampir karam juga dan hampir tenggelam. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, karena doa daripada masyarakat sehingga kami bisa melakukan evakuasi. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan evakuasi itu juga dengan drama yang sangat luar biasa, hampir juga kapal kami juga nyangkutnya di krennya kapal tanker tersebut. Namun karena doa daripada masyarakat itu sehingga kami juga lepas dan tidak tenggelam. Kami akhirnya langsung setelah korbannya kami sudah medevac, evakuasi ke kapal Basarnas KN SAR Sasikrana. Setelah itu kami langsung bawa ke Natuna untuk dilakukan penanganan yang lebih baik daripada Rumah Sakit Umum Natuna. Dan yang kedua, itu yang pertama kapal tanker itu pada tahun 2020 kurang lebih bulan Mei, dan yang kedua itu kami melakukan evakuasi terhadap 5 orang nelayan yang dari Pontianak menuju ke Subi, dan kami melakukan evakuasi. Mereka terapung-apung kurang lebih 3 hari karena mesinnya rusak dan alat komunikasi juga tidak ada, Pak. Jadi kami berbekal doa, karena laut ini luas, Bang. Laut ini luas, tidak tahu dianya arahnya kemana, hanya kami feeling saja. Karena ada insan SAR-nya di situ, sehingga kami mencari selama semalaman itu akhirnya dapat juga. Dia sudah hanyut, sudah keluar dari Subi, mau menuju ke laut lepas lagi. Akhirnya kita evakuasi. Jadi ada 2 orang anak kecil, usia kurang lebih 2 tahun dan yang satunya 4 tahun, sama ibunya dalam kondisi hamil muda, terus sama saudara sama suaminya. Jadi mereka ada 5 orang dalam satu pompong yang sudah hanyut selama 3 hari. Dan alhamdulillah kita dapat dan kita melakukan evakuasi ke lokasi terdekat, yaitu di Midai. Itu pengalaman yang saya masih ingat karena cuacanya ekstrim sehingga gelombang yang cukup lumayan tinggi. Namun karena kita punya tujuannya kemanusiaan sehingga ya kita terlindung karena doa-doa yang baik itu kepada tim SAR di seluruh Indonesia, terutama di Natuna. Seram, cukup seram, Pak, dengarnya. Program kerja yang telah dilaksanakan dan dalam tahap perencanaan selanjutnya, bisa nggak kira-kira, Pak, para pemirsa ini mengetahuinya? Baik, untuk program kerja daripada kantor SAR Natuna, yang paling pertama itu bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa SAR seperti ini, tugasnya seperti ini, yaitu melalui SAR Go to School. Jadi kita memberikan informasi atau sosialisasi SAR ini kepada anak-anak sekolah, baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan universitas dan organisasi kelompok masyarakat lainnya. Namun karena sudah 2 tahun ini kami tidak bekerja karena terkait dengan pandemi COVID, sehingga kita mematuhi prokes yang dikeluarkan oleh tim gugus COVID dan sudah diketahui oleh pusat bahwa harus patuhi, sehingga ada kegiatan seperti SAR Go to School sampai untuk tahun ini belum jalan. Namun pelatihan potensi SAR itu kita membina organisasi masyarakat, baik itu nelayan, kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang membentuk dalam satu organisasi untuk kita latih, kita bina. Jadi sebelum kita sampai ke lokasi tersebut, itu kita orang yang kita latih itu sudah penanganan internal sendiri. Jadi teknik pertolongannya seperti apa, teknik dalam kondisi yang kondisi kecelakaan ringan bisa penanganan terkait dengan patah tulang, pembidaian, maupun MFR atau Medical First Responder. Itu bagaimana kita P3K-nya terhadap orang, keluarga sebelum kami datang ke situ, sehingga kami melatih potensi SAR. Dan itu program yang sudah jalan, dan saat ini kami melaksanakan kegiatan di bidang operasi, yaitu rapat koordinasi dan latihan SAR daerah. Dan sesuai dengan program daripada pemerintah pusat,
bahwa bagaimana kita memberikan informasi kepada pulau-pulau terluar, masyarakat yang terpencil, sehingga mereka juga tidak kalah terkait dengan bagaimana pengetahuan tentang SARS dan risiko, dan itu juga didukung oleh Pemerintah Pusat Badan SAR Nasional, bahwa kita memberikan informasi atau pelatihan itu kepada masyarakat yang ada di posar, karena mereka susah dijangkau. Jangan kita hanya melatih di tempat kantornya, sehingga kita sesuai dengan arahan tersebut kita melaksanakan kegiatannya di Anambas, karena di sini juga ada posar. Demikian, Bang. Pak Meksi, boleh dong Bapak ceritakan profil tentang SAR Natuna dengan singkat, Pak. Kemudian kapan nih Pak wacana Posar Anambas ditingkatkan statusnya, Pak? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Bang. Pasti semua orang juga punya pemikiran atau maunya atau keinginannya bahwa di Anambas punya kantor. Jadi sebelumnya menjadi kantor Posar Anambas ini di bawah kantor SAR Natuna, sebelumnya itu pos juga. Jadi pembentukan Posar Anambas ini pada tahun 2015 dan diminta langsung oleh mantan bupati yang sebelumnya, karena saat itu informasinya bahwa ada kecelakaan terhadap istrinya, sehingga beliau minta langsung ke kantor pusat, ke Basarnas saat itu, untuk membentuk SAR-nya ada di Anambas. Dan karena Anambas dan Natuna ini masih di bawah Tanjung Pinang, saat itu wilayahnya Tanjung Pinang. Namun karena perkembangan dengan berbagai macam polemik kecelakaan yang ada di sini, sehingga pada 2017 kemarin juga kantor SAR Natuna yang kemarin itu tahun yang di bawah Tanjung Pinang itu menjadi pos, dan Natuna juga menjadi pos, sehingga karena perkembangan informasi kita wilayah terluar dan didukung oleh TNI Polri dan terkait dengan FIR, sehingga dibentuklah kantor SAR Natuna, dan lebih dekat Natuna dengan Anambas, sehingga Anambas di bawah Natuna. Dan saat ini posar kami beranggotakan 4 orang, dan rencana kami juga sudah berkoordinasi minta dukungan daripada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sangat support, sehingga kami sudah dihibahkan tanah. Mudah-mudahan dengan dihibah tanah ini tahun depan program kami bagaimana bisa membangun posar, dan terkait dengan pembangunan posar otomatis kita butuh SDM, sehingga pasti ada peningkatan jumlah personil, dan bagaimana kita bisa membackup wilayah yang ada di sekitar terkait dengan keselamatan. Demikian, Bang. Baik. SAR Natuna, apakah sudah melaksanakan program nasional terkait vaksinasi bagi seluruh anggota? Kalau boleh tahu, sudah tahap berapa, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga terkait dengan bagaimana mendukung program pemerintah. Dan alhamdulillah, karena kami juga bagaimana bisa eksis dan bisa bekerja sama dengan instansi vertikal, instansi samping maupun pemerintah, sehingga kita selalu kolaborasi, Bang. Sehingga saat ini alhamdulillah untuk pegawai kantor SAR Natuna, baik itu PPNPN maupun honorer lainnya serta pegawai, itu kami alhamdulillah sudah vaksinasi. Namun untuk tahap kedua menyangkut dengan Sinovac itu ada jeda 3 bulan, sehingga kami menunggu sesuai dengan jadwal yang telah disetujui atau diberikan kepada kami terkait dengan vaksin kedua, baik itu yang ada di Posar Anambas, di kantor SAR Natuna, maupun yang ada di pos unit Siagasar di Pulau Laut. Sudah divaksin semua, alhamdulillah. Salam hormat dari kami Basarnas. Mudah-mudahan seluruh masyarakat selalu taat prokes, itu wajib. Dan terkait dengan kecelakaan bisa menghubungi 115. Itu secara nasional, kecelakaan di mana saja bisa menyampaikan kepada kami, dan kami tetap melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mencari dan menyelamatkan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Meksi.
Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, saya dan kru IGN News ID mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.